Selamat bergabung kembali. Fa harf ataf. Apa ya kalau fa harf ataf? Dan ya? Dan. Hum. They. They. Allah. Do not. Yafqahuna. Yafqahuna. Understand ya. Iya, understand. Apa dhamirnya? They. They understand. Understand ada dua deh katanya, lupa tapi satunya lagi. Jadi yang kita pakai di sini understand. Iya. Iya, understand ada dua kata kalau nggak salah. Tapi lupa satunya apa gitu. Kalau kita dalam bahasa Indonesia paham dan mengerti. Iya. Kalau paham lebih bingung lagi ya. Cuman satu lagi itu bahasa Arabnya apa lupa saya. Nggak ingat mesti. Nggak ingat. Kan catatannya juga hilang jadi sekarang cuman nonton videonya aja. Nanti bikin lagi buat. Enggak. Nggak bakal. Waktunya nggak punya. Hilang semuanya. Oke. Dan ini digabungkan ya. They do not. Don't. Do not ya. Understand. Oke. Hilangkan. Sekarang kita gabungkan. Therefore. Nah, ini bagaimana ini? Therefore, they are the one. Kalau the one kan pasti pakai isim mausul, bukan ya? Therefore, they are the one that don't know ya. Therefore, yang subun. Ininya aja part yang depan ya. Therefore, closer on the hearts. Oh iya, Pak, ada depannya lupa. Therefore, the heart was sealed. Nggak tahu deh, bener nggak? It was sealed on their hearts. Oh, it was sealed on their hearts. Sealed. Jadi itu sealed was placed gitu. A seal upon the heart gitu ya. A seal was placed upon the heart. Ya. The heart was sealed. Sealed. Gimana? A seal? What? A place. A seal was placed upon the hearts. A seal was placed upon the hearts. Nah, gini ya. Nah, berarti yang lebih cocok yang kedua ya? Kalau di terjemahan Ustadz, iya yang kedua. Ya. Kalau yang pertama, their heart was sealed, ini kayak naibul fa'il. Iya, ini. Betul. Padahal bukan ya. Berarti yang kedua ya? Yang kedua. Oke. Therefore-nya usah dihapus. Oh ya. Dan yang ini dan ya. Dan
Then, kan diterjemahin sebagai N. iya. Then, And they. Nah, ini mubtada dan ini khabar. Dan Antara they. mubtada dan khabar, kayaknya bukan and then. Bukan and deh. jadi Kan fa. ya fa sometimes bisa diterjemahkan sebagai N kalau dia apa namanya? Atau. Kalau pakai so, So berarti itu fa sababiyah. Apakah ini fa sababiyah? Coba dilihat terjemahannya lagi. So, and they do not understand. iya. Karena kalau misalnya so, berarti penyebab mereka tidak mengerti adalah karena hati mereka yang sudah ditutup gitu ya. Padahal kan bukan. Iya. Mereka Jadi, udah dari awal nggak mengerti. Gitu. Jadi fa yang der Hartz itu mungkin fa sababiyah ya. Yang ini. Ya. Betul. Yang ini fa sababiyah, yang ini fa ataf. Ataf ya. Oke. Oke. Kita besarin lagi. And they mubtada khabar, di antara mubtada khabar kita kasih are. Ya, are. Do not. Nggak pakai are lagi bukannya. Ya, kan udah. Oh ya, they do not. They do not. They do not understand. Yeah. Oke. Kemudian digabungkan lagi. Therefore, it was sealed on their hearts. And they do not understand. Oke. Pas, ada yang mau didiskusikan? Enggak. Kita lihat lagi. Ya, saya. Oh ya, and they do not understand. Ini masalah di bahasa Inggrisnya ya, partnya dihilangkan supaya make sense. Oh, ini where? Cuman itunya aja yang sealed over ya, kalau di situ kan the heart. The hearts were sealed over. Kalau ini artinya apa? Yang mana? Artinya tertutup gitu ya. Iya. Harusnya kan pakai S plural, jadi pakainya were, bukan was. Ya. Tadi kalau nggak salah tadi terjemahin pakai was apa were, Mbak? Ini kan hatinya tertutup. Kalau tadi kita tertutup. Ada tutup di hati. Gimana tadi? Kita tadi. Jadi kita ada penutup di hatinya gitu ya. Di hati mereka. Diletakkan. Hatinya ditutup. Hatinya ditutup. Jadi hatinya ditutup oleh, jadi ini matsul ya, mabni matsul ya. Hatinya ditutup. Karena mereka dari beriman jadi mereka beriman terus kafir, maka hatinya ditutup. Jadi bukan hati ditutup duluan, enggak, bukan. Tapi karena mereka murtad, jadi hati ditutup. Oke. Yang itu alhamdulillah bisa mengerti. Tapi yang di sini kita lihat secara grammar,
Ini yang dari terjemahan itu ya, Sahih Internasional ya. Iya. Their hearts were sealed over. Nah, ini seperti yang pertama tadi, apa? Jadi kayak naibul fa'il. Iya. Kalau artinya dalam bahasa Indonesia ini berbeda ya? Kalau maknanya sih sama ya. Coba saya cek ya. Penutup, hatinya tutup. Itu sealed on their hearts. Jadi itu sealed on their hearts. Benar. Hati mereka dikunci. Jadi naibul fa'il. Hati mereka dikunci, dikunci kan. Bahasa Indonesia. Their hearts-nya jadi naibul fa'il ya. Coba kita lihat apa kata Ustaz. Ini ayat 3 ya. Mau habis. Ayat 3 part 2 lagi. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini dia. Tubi'a is too advanced study. Yeah, I think so. Nasara, he helped. Nusira, he was helped. Waba'a, he sealed. Tubi'a, it was sealed. No, what is it? On top of it, the next words are ala qulubihim. It was sealed on their hearts. Nah, ini yang kayak kita tadi. Iya. Ya kan? Sometimes the don't do is actually the idea inside the fi'il itself. It was locked. Here, the it can refer to a door, meaning the door was locked. But also it can refer to the lock itself. And for the Arabs, it's too obvious, meaning the lock was locked. Kuncinya sudah terkunci. Gitu ya artinya ya? Iya. The lock ada dua. Which is sounds weird anyways. So the it in Tubi'a actually means seal or it's seal. Kak, tunggu sebentar ya. Karena dipanggil. Iya. Oke, assalamualaikum. Datang lagi. Itu so the it in Tubi'a actually means seal or it seal. Pakai id Mbak, nggak pakai s. Hah? Yang mana? Yang ini? Ya, itu ya, seals-nya id, nggak pakai s karena Tubi'a kan. Jadi bahasa Inggrisnya pakai id. Tubi'a kan pasif. Bukan yang itu yang tadi tulisan hanya di catatan yang tadi, Mbak. Tadi hanya kan tulisan begini, it's gini. Yang di situ kan? Iya, pakai id belakangnya. Seal it. Pakai ya. No, that's not it. No. Maksudnya ini apa? Kayak Hana nggak bisa ini. It's lock, kuncinya gitu. Ya, kalau pasif dalam bahasa Inggris itu pakai id untuk yang lock. It's lock. Jadi id belakangnya id. Nah, gitu. Grammarnya gitu kalau bahasa Inggris.
Oh. Jadi harusnya gini. Iya. Oh. Tapi yang catatan Mbak Hana itu nggak ngejelasin grammarnya, Bunda, ngejelasin kuncinya itu gitu. Iya, maksudnya nulisnya aja jadinya lebih Iya. sempurna gitu aja. Iya. Oke. Nih, it seals. Karena Inggris nggak ada. It's udah pakai S, belakangnya S, ini kan to be a. Actually means seal or seal, belakangnya pakai ed. Karena disambungkan dengan to be a kan, actually means kan nyambung jadinya. Oh, itu ya. It seals. It seals. Ini apa kata bendanya, Bun? Ini noun-nya. Ya. Kalau noun harus kasih tense juga ya? Gini Mbak. Karena Mbak nulisnya so the it in to be a actually means seal or it seals. Jadi berhubungan dengan to be a. Tapi nggak apa-apa sih kalau Mbak itu paham ya. Tapi kalau saya tulisnya ed karena dikaitkan dengan to be a, pasif. Kalau teman-teman yang lain mengertinya bagaimana tulisan Hana ini? Jadi itu ada dua, the seal, terus sama sealed. Jadi ada kata bendanya itu seal, kata kerjanya sama. Seingat aku dulu Ustadz ngomong kayak gitu. Jadi the seal was sealed. Nah kalau misalnya to be a, itu kan berarti kan ada kata kerjanya, ada kata bendanya kan? Iya. It was sealed. It-nya itu seal. Jadi the seal was sealed. Nah maksudnya Bunda Niana itu sealed yang kata kerjanya. Iya. Tapi jadi, tulisannya nggak pakai S gitu Mbak. Pakai ed. Iya, tunggu dulu. Jadi particularly this part. Kalau teman-teman mengertinya bagaimana? Khusus bagian yang ini. So the it in to be a actually means seal. So kayaknya seharusnya it was sealed. Iya. It was sealed. Yang mau Hana tulis di situ bukan itu, salah. Gini maksud Hana tuh. Jadi it dalam to be a, di dalam to be a sebenarnya berarti kunci, misalnya gitu ya. Atau kuncinya. Tutup ya, seal itu tutup ya? Iya. Atau tutupnya. Segel, nah, segel. Ini yang mau Hana sampaikan di situ tuh itu. Nah, jadi Hana tuh bingung. Kalau misalnya tutup kan artinya seal. Bahasa Inggrisnya kan. Nah, kalau tutupnya? It's seal. Tapi jangan pakai S. Enggak pakai jangan S. pakai S. Oke. Seal yang kedua jangan pakai. Jadi it's pakai S, seal yang kedua jangan pakai S. Oke, ya di situ salahnya ya. Jadi Hana bingung kalau dikasih ed berarti nggak noun lagi kan? Enggak kata kerja. Iya, bukan. Itu kata kerja. Itu kata kerjanya. Kan? Oke. Kalaupun dikasih ini, berarti ininya harus kasih gini. It's sealed. Iya, atau it was. Iya. Nah ini yang mau Hana sampaikan di sini. Berarti salahnya di S-nya ya. Hana harus hilangkannya. Oke. Bunda pas kan, Bunda? Kenapa? Ini pas kan jadinya it's sealed. Ya. Ya. Oke. Jadi apa?
Its seal was sealed on their hearts. Again, it sounds weird in English, so to get the idea across, it is okay to translate as a seal was placed on their hearts. Oh, sama seperti kata Bunda Niana. Iya nggak sih? Tadi. Nih. Oh, it was sealed. Ya. It was sealed. A seal was placed. Oh, ini udah ada artinya nih yang di sini. Iya, itu udah ada tuh. Oke, ini Ustadz Noman. Oh. Tapi sebenarnya sama ya. Semua. Nah ini, therefore a seal was placed on their heart. Oke. Selama belajar surat Munafikun banyak yang lupa ya. Jadi ini oke, begini aja, nggak usah diganti. Iya, oke. Oke. Yang 3 ini jangan dihilangin, jadi buat tambah. Oke. Alhamdulillah udah selesai ya. Ada yang mau didiskusikan lagi di bagian ini? Enggak. Oke. Alhamdulillah nanti tinggal perbaiki lagi. Oke. Terus dan kita bisa masuk ke ayat 6. Tadi ayat 5 udah selesai. Ini ayat 4. Ayat 5 sudah selesai. Pas semua ya. Oke, tutup dulu. Kita mulai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Innallaha la yaghfir. Oke, word by word. Siapa yang mau mulai duluan? Kak Nur? You are mute. No? Bunda? Boleh. Oke. Sawaun tamwin jadi isem ya. Iya. Mau diapain Mbak ini? Mau di Isem kira-kira ini isem apa? Kalau isem apa? Oh. Isem sawaun itu isem masdar. Isem masdar. Ada unnya soalnya sawaun. Benar ya? Atau fa'il. Sawaun. Kalau fa'il ada patternnya kan? Ada kasrohnya ya. Kalau fa'il ya. Fa'il, isem fa'il, isem maf'ul, isem zor, ada semua patternnya. Ada yang pas nggak dengan pattern itu? Sawaun masdar ya feeling saya. Kan nggak bisa pakai feeling ya. Masdar dan broken plural. Ya. Kita step by step dulu.
Jadi kalau isim fa'il dari small family, patternnya gimana? Nasirun, sami'un, Nasirun, Fa'ilun. 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 Ya. Iya. Kalau ini rhyme nggak dengan fa'ilun? Enggak. Sawaun. Kayaknya broken plural. Nanti dulu kita bisa sampai ke sana, tapi harus melewati jalannya. Ya. Yang kedua, ism maf'ul dari small family. Patternnya Fa'alun. Maf'ulun. Ada ma di sini? Enggak. Nggak ada. Berarti bukan ism maf'ul. Dari big family, ism fa'il, ism maf'ul, ism zarf, semua diawali dengan mim. Ini nggak pakai mim, berarti nggak mungkin ism fa'il, ism maf'ul, zarf dari big family. Sekarang zarf dari small family juga diawali dengan mim. Mansurun, mansirun, maftahun, maftihun, dan seterusnya. Ya kan? Masdar di big family semuanya ada patternnya. Islaman nggak rhyme. Apalagi jihadan wa mujahadatan. Ta'liman, pokoknya semuanya tidak ada yang rhyme di sini. Tidak ada yang cocok. Ini maka kemungkinan seperti kata Bunda adalah masdar tapi dari small family. Atau bisa jadi broken plural. Iya. Nah, atau jamid. Nggak ada source-nya. Kalau udah sampai di sini, yang bisa kita lakukan yaitu lihat terjemahannya. Gitu ya. Ya. Jadi sawa'un artinya same. Same broken plural bukan? Gimana? Bukan. Gimana? Alif di tengah itu. Oh, nanti. Di tengah maksudnya ini karena ini di tengah, bukan di awal. Alifnya sawa. Ada alif di tengah itu. Broken plural. Kalau broken plural, seperti tree misalnya, pakai S. Dalam bahasa Inggris kan ada tandanya. Iya. Ini ada unnya. Tapi bisa juga loh singular feminin. Sawaun. Jadi Bunda, kalau kita bicara tentang broken plural, kenapa disebut broken plural? Karena kalau cuma dilihat, ini kayak singular. Tapi artinya plural. Betul. Tadi, ru'usun. Ru'usa. Ru'usun ya. Ya. Ru'usun. Nah, ini kalau kita lihat, apa ya? Tapi plural. Singular kan? 1 M kan? Tapi artinya head. Plural. Nah, di sini kita tahu bahwa ini broken plural. Kalau kelihatan kayak singular, tapi artinya plural, ini namanya broken plural. Iya. Qulubun. Non-human broken plural. Iya. Nah, di sini ini kelihatan seperti singular. Apakah artinya plural? Tidak. Enggak, berarti bukan broken plural. Kalau masdar. Ada masdar nggak ini? Make sense nggak ini sebagai masdar? Masdar. Iya, make sense sih. Oh ya? Enggak. Masdar itu kan dia. Apa ya, kata apa itu? Bukan kan?
Nah, ketika ini tidak make sense sebagai masdar dan bukan broken plural, berarti ini jamid. Kayak tree itu bukan idea, dia noun. Nah, kita nggak bisa kasih dia label masdar kan, sama seperti ini nggak bisa kita labeli masdar, maka ini jamid. Ini noun ya? Ya, noun kata keterangan lah lebih spesifiknya ya kan? Kayak adjektif atau adjektif mungkin ya. Salah satu jenis noun lah begitu, ism. Noun, bener noun Mak. Di Quran hijau noun. Itu kan noun kan di sana? Oke. Jadi kita consider ini sebagai jamid ya, nggak ada source-nya. Ala Bunda Niana. Ala itu noun ya. Enggak bercanda. Bercanda tadi. Alaihim. Jar majrur. Alaihim ada berapa kata? 2. Kok bundanya diem ya? Nanya ngomong terus loh, nggak denger ya? Oh, saya geser laptopnya, jadi nggak ke laptopnya mesti di atas meja baru denger nih. Saya taruh di depan, langsung hilang suaranya. Oke, silakan Bun. Ya. Alaihim berarti muta'alliqul bil khobar ya MBK karena sawaun kan noun. Jadi MBK ya, kena isem kan ya. Kalau salah bilang ya Mbak ya. Gitu. Iya. Jadi katanya dulu. Breakdown katanya. Kenapa Alaihim Mbak? ada berapa kata? Alaihim. 2. Begini. Iya. Nah, ini apa jenis kata apa ala? Harf. Harf apa? Harf jar. Masya Allah. Langsung ingat ketemu. Harf jar apa aja ya? Oh ya. Apa Mbak? Ba, ta, ka, lam, mim, fi, mim, waw, ba, ta, ka, lam, waw, min, fi, an, ala, ijahatta. Ala hatta ila. Oke, sekali lagi Bu. Ba, ta, ka, lam, waw, min, fi, an, ala, hatta ila. Masya Allah. Harf nasab. Harf nasab. Tar ya, tunggu ya. Tunggu ya. Harf nasab. Aduh. Tunggu. Anna, inna, anna, ka anna, bi anna, lakinna, laita, la'alla. Ya, udah belum? Oke, pas. Udah. Kak Nisa, ya betul Bun. Cuman ordernya nggak sesuai, nggak sesuai dengan yang diajarin. Ordernya nggak sesuai. Tapi nggak apa-apa. Kak Nisa, kalau harf nasab gimana Kak? Harf nasab inna, anna, bi anna, ka anna, laita, lakinna, la'alla. Oke, Kak Aisyah. Harfun nasab inna, anna, ka anna, bi anna, laita, lakinna, la'alla. Kak Nur ada ya? Oh, Halo. Oh ya. Halo. Inna, anna, ka anna, bi anna, laita, lakinna, la'alla. Oke Bun, inna, anna, ka anna, bi anna, laita, lakinna, la'alla. Coba ya. Inna, anna, bi anna, lakinna, laita, inna, anna, ka anna, bi anna, lakinna, laita, la'alla. Oke. Semakin bagus. Insya Allah nanti diulang-ulang
lebih lancar lagi. Mm-mm. Oke, jadi ini harf jar, him. Maksudnya diapain, Mbak? Jenis kata apa? Oh, him, Mhm. whom. Tapi karena ada Allah jadi him. Jenis katanya apa? Maksudnya jenis kata itu apa tuh, Mbak? Ism atau harf atau fi'il? Oh, pronoun. Alaihim. Kalau pronoun termasuk ism ya. Ism yang pronoun yang datang bersama harf seperti ini independent atau attached. Attach. Ya, attached pronoun. Bahasa Arabnya dhamir Munfasil ya. No, itu Muntasil apa munfasil? muttasil. Mutasil. Mutasil. Iya. Mutasil. Oke. Dhamir muttasil. Jadi harf jar. Majrur ya. Jar wa majrur maksudnya. Tunggu dulu. Kenapa ini? Oke. Astaghfarta. Saya lagi. Silahkan. Astaghfarta itu karena dimulai dengan A. Astaghfarta fi'il amr ya. Astaghfarta. Astaghfarta. Lahum. Fi'il amr kata Bunda ya. Coba kita tanya ke Aisyah. Kira-kira fi'il. Oh, istaghfarta. Oh, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madhi, fi'il madhi. Oh, fi'il madhi. Fi'il madhi. Sorry, salah. Fi'il madhi. Soalnya astagfirullah, ya benar. Karena awalnya juga alif kan? Ya. Astagfirullah, Bun. Iya. Kalau astagfi ini astagfi kan? Fi kalau di Iya. sini fa. Astaghfarta itu fi'il madhi. A-nya huruf istifham. Jadi kalau misalnya ini tunggu dulu. Kita udah setuju ini fi'il madhi. Dari family apa? Istaghfara, istaf'ala. Istaghfara. Kalau istaghfara madhinya Istaghfarta, anta istaghfara. Yastaghfiru. Nah, sama nggak ini? Istaghfara dengan astaghfar. Nggak sama, itu masdar deh. Nah, anggap aja ini huwanya ya. Astaghfara. Ini istaghfara. Berarti beda. Nah, kira-kira apakah yang terjadi di sini? Saya dengar tadi dari Kak Aisyah katanya A yang satu ini adalah harf istifham. Kata tanya. Huruf tanya. Jadi sebenarnya ada dua kata di sini. A untuk pertanyaannya, kata tanyanya, dan kemudian istaghfara atau tadi ini kan nggak bisa dibaca kalau dipisahin, makanya kita kasih helper alif. Iya, benar. Istaghfarta. Nah, baru ini kedengaran sama dengan istaghfara. Kalau digabung lagi, Aistaghfarta kedengarannya nggak enak, makanya helper alifnya dibuang.
Karena tanpa helper alif, sekarang kita udah bisa baca